pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan di... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat ya. Ya. Nah, sebelum pembelajaran pada hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang berani memimpin berdoa? Ya, Mbak Puput, sekarang dipimpin ya berdoanya. Jika sempurna doanya. Terima kasih Mbak Puput. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya, siapa hari ini yang tidak berangkat? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme anak-anak, Bu Guru meminta kalian untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Ibu pimpin ya menyanyinya. Dari hitungan 1, 2, 3 mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Hari ini siapa yang tahu kita akan belajar apa? Tidak. Nah, hari ini kita akan belajar materi pecahan. Kita belajar materi pecahan tujuannya agar peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian pecahan sebagai operasi pembagian dan menentukan pecahan senilai dan pecahan sederhana. Di akhir pembelajaran nanti, Ibu akan memberikan soal evaluasi sebagai acuan untuk Ibu memberikan nilai kepada kalian. Dalam mempelajari materi pecahan hari ini, Ibu mengharapkan kalian dapat menunjukkan kemampuan dalam menentukan pecahan senilai dan pecahan sederhana. Nah, minggu lalu kan kita belajar tentang pengertian pecahan. Untuk mengingat pelajaran minggu lalu, Ibu ingin bertanya, pecahan itu apa sih? Pecahan adalah pembagian dua bilangan bulat dengan bilangan yang dibagi disebut pembilang dan bilangan pembagi disebut penyebut. Betul sekali. Apabila minggu lalu kita belajar tentang pecahan, pada hari ini kita masih sama belajar seperti minggu lalu. Namun, Ibu akan menambah materi yaitu pecahan senilai dan pecahan sederhana. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang pengertian pecahan, pecahan senilai, dan pecahan sederhana. Apa sih manfaat pecahan dalam kehidupan sehari-hari? Pecahan membuat hidup kita lebih mudah karena memberi kita kemampuan untuk membaca dan menulis bagian dari keseluruhan. Contohnya adalah seperti ketika chef menggunakan konsep pecahan untuk menimbang dan menempatkan bahan dan resep. Nah, itu tadi ya sedikit penjelasan Ibu tentang pecahan. Pada hari ini kita akan belajar lebih lanjut tentang pengertian pecahan, pecahan senilai, dan pecahan sederhana. Anak-anak sering mengamati contoh peristiwa di sekitar yang dapat dituliskan dalam bentuk pecahan atau tidak? Benar.
Nah, contohnya pecahan dalam kehidupan sehari-hari itu ada ketika Mbak Vika belajar kelompok bersama 4 temannya. Kemudian Mbak Vika membuat kue dan dipotong menjadi 8 bagian. Berapa bagiankah kue yang dimakan Mbak Vika bersama teman-temannya? Tadi kan Mbak Vika belajar bersama 4 teman-temannya, terus membuat kue 8 bagian. Jadi berapa? 4/8. Betul sekali. Nah, dengan kalian mengamati materi yang Ibu sampaikan, Ibu yakin kalian mampu menentukan nilai pecahan berdasarkan gambar ilustrasi pecahan yang nanti akan Ibu sampaikan. Selanjutnya, Ibu meminta anak-anak untuk membuka buku siswa dan kalian memahami tentang pecahan. Kemudian di bawahnya itu kan ada aktivitas siswa ya. Kalian nanti membuat kesimpulan terkait aktivitas yang ada di buku siswa tersebut. Ya, anak-anak? Ya, Bu. Nah, setelah anak-anak mengamati aktivitas yang ada di buku siswa, Bu Guru sekarang akan bertanya, berapa jumlah sepedanya? 4, Ya, sepeda motornya? 8, Jumlah keduanya ada berapa? 12, Nah, betul sekali. Selanjutnya, berapa bagian jumlah sepeda terhadap jumlah seluruh kendaraan? 4/12, Kemudian, berapa bagian jumlah sepeda motor terhadap jumlah seluruh kendaraan? 8/12, Coba bandingkan dengan temannya, jawabannya sama atau enggak? sama. Nah, di buku siswa tersebut kan ada gambar kue yang dipotong ya. Kue yang dipotong itu berapa nilainya? 1/8, Iya, nilainya 1/8 bagian. Terus yang di bawahnya itu kalian disuruh mengamati gambar. Yang pertama itu berapa nilai pecahannya? 1/2, Betul. Yang kedua? 1/3, Yang ketiga? 1/4, Dan yang keempat? 2/5. Nah, dari potongan kue 1/8 tadi, satu itu disebut apa, anak-anak? Pembilang, Yang kedua? penyebut, Betul sekali, bilangan yang dibagi itu disebut pembilang, sedangkan bilangan pembagi disebut penyebut. Nah, anak-anak, di sini Ibu mempunyai media pembelajaran yang dapat membantu anak-anak memahami tentang konsep pecahan. Di sini ada media pembelajaran bernama papan pecahan. Nah, Ibu mempunyai ini ya yang belum ditempel. Ini kan ada sebuah lingkaran. Nah, lingkaran tersebut kalau digabungkan ini berapa? Ada 8 bagian kan? Nah, ketika Ibu lepas ininya berarti ada berapa? 8, Betul sekali. Tapi kalau dipasang ada 8 bagian. Nah, selanjutnya yang kuning ini ada berapa yang kosong? 2, Ya, berarti berapa bagian? 2/8. Nah, selanjutnya yang ini kan ada 4 bagian ya, anak-anak. Jadi yang kosong ada berapa? 4/8. 4/8, Betul. Yang selanjutnya ini kan ada berapa? 5. Kalau digabung 5/8. Nah, sekarang anak-anak jadi lebih tahu ya tentang konsep pecahan menggunakan media ini. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan tentang pengertian pecahan itu apa? Sekarang kita masuk pada pecahan senilai ya, anak-anak. Pecahan senilai adalah pecahan yang berbeda dapat bernilai sama asalkan perbandingannya tetap. Nah, dalam menentukan pecahan senilai itu ada 3 cara ya, anak-anak. Yang pertama itu dengan menentukan pecahan senilai dengan garis bilangan. Yang kedua, menentukan pecahan senilai dengan menggunakan gambar. Dan yang terakhir, menentukan pecahan senilai dengan membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, selanjutnya anak-anak mengamati buku siswa halaman 20 ya. Di situ kan ada menentukan pecahan dengan menggunakan gambar. Anak-anak mengamati nilai pecahan yang diakhir, kemudian anak-anak mengerjakannya di buku masing-masing ya. Sekarang Ibu
menjelaskan tentang konsep pecahan senilai dengan garis bilangan. Anak-anak mengamati menentukan pecahan senilai dengan garis bilangan yang ada di buku siswa ya. Perhatikan garis bilangan yang ada di buku. Jika nilai pecahan pada garis bilangan di atas berada pada garis putus-putus yang sama, maka pecahan tersebut senilai. Misalnya 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Kemudian 4/2 sama dengan 6/3, 8/4, 10/5, 12/6. Dari uraian di atas tentunya anak-anak dapat menyebutkan pecahan lain yang senilai ya. Nah, untuk menentukan pecahan senilai yang kedua itu ada menentukan pecahan senilai dengan menggunakan gambar. Anak-anak membaca buku siswa ya. Pada gambar yang pertama itu nilai pecahnya berapa? 1/2. Betul. Yang kedua? 2/4. Yang ketiga? 3/6. Yang keempat? 4/8. Yang kelima? 6/12. Nah, betul sekali. Daerah persegi panda pada gambar di atas dibagi menjadi beberapa bagian yang sama. Bilangan di bawah masing-masing gambar menunjukkan luas daerah yang diarsir. Karena luas daerah yang diarsir pada masing-masing gambar tersebut sama, maka pecahan 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 6/12 bernilai sama dan disebut sebagai pecahan senilai. Selanjutnya anak-anak yang terakhir yaitu menentukan pecahan senilai dengan membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Perhatikan bukunya ya. Untuk mengetahui hubungan pecahan-pecahan yang senilai, perhatikan uraian yang ada di buku. 1/2 itu didapatkan dari apa? Dengan mengkalikan, berarti 1 kali 2. Terus yang kedua 2 kali 2 sama dengan 2/4. Jadi 1/2 itu senilai dengan 2/4. Contoh yang kedua, 1/2 sama dengan 1-nya dikalikan 3, kemudian 2-nya dikalikan 3 sama dengan 3/6. Jadi 1/2 senilai dengan 3/6. Berdasarkan contoh di atas dapat dikatakan bahwa pecahan yang senilai dapat diperoleh jika pembilang dan penyebut dari suatu pecahan dikalikan dengan bilangan yang sama. Yang Ibu jelaskan tadi kan menentukan pecahan senilai dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Kemudian kita akan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contohnya 2/4 sama dengan 2 dibagi 2/4 dibagi 2 sama dengan 1/2. Jadi 2/4 itu senilai dengan 1/2. Terus 3/6 sama dengan 3 dibagi 3/6 dibagi 3 sama dengan 1/2. Jadi 3/6 itu senilai dengan 1/2. Berdasarkan contoh di atas dapat dikatakan bahwa pecahan yang senilai dapat diperoleh dengan membagi pembilang dan penyebut suatu pecahan dengan bilangan yang sama. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan pecahan senilai dapat mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama atau dilakukan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Selanjutnya, Ibu meminta kalian untuk membentuk satu kelompok yang terdiri dari 2 orang peserta didik. Di situ kan ada kegiatan berdiskusi bersama kelompok ya, bersama teman sebangku. Coba kalian kerjakan ya di buku siswa, berdiskusi, kemudian hasil diskusi kalian nanti presentasikan di depan kelas. Oke? Oke, Bu. Nah, anak-anak sudah selesai atau belum? Sudah, Bu. Oke, sekarang siapa yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Saya, Bu. Iya, Mbak Pika maju ke depan. Tentukan pecahan yang senilai dengan 1/3. 1/3.
sama dengan 1 kali 2 per 3 kali 2 sama dengan 2 per 6. Pembilang dan penyebut dikali 2. 1 per 3 sama dengan 1 kali 3 per 3 per 3 sama dengan 3 per 9. Pembilang dan penyebut dikali 3. 1 per 3 sama dengan 1 dikali 4 per 3 kali 4 sama dengan 4 per 12. Pembilang dan penyebut dikali 4 dan seterusnya. Jadi pecahan yang senilai dengan 1 per 3 antara lain 2 per 6, 3 per 9, dan 4 per 12. Tuh, terima kasih Mbak Vika dan Mbak Puput. Tepuk tangan. Jadi kesimpulan yang Mbak Vika sampaikan di depan kelas tadi sudah benar ya anak-anak. Bagus sekali hasil diskusi kalian. Selanjutnya materi pecahan sederhana. Penyederhanaan pecahan dapat kita lakukan dengan membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan bilangan asli secara terus-menerus sampai keduanya tidak dapat dibagi lagi. Nah, setelah 3 materi tadi Ibu sampaikan, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi hari ini? Apa kegiatan yang paling disukai? Berdiskusi. Untuk menguji pemahaman kalian terkait materi yang telah Ibu sampaikan tadi, Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk anak-anak kerjakan. Nah, soal evaluasi tersebut kalian akan mendapatkan nilai. Nilai tersebut akan menjadi acuan apakah kalian akan melakukan perbaikan atau pengayaan. Ibu bagi ya anak-anak. Apakah anak-anak tadi dalam mengerjakan bisa? Bisa, Bu. Alhamdulillah, jadi yang Ibu sampaikan dapat anak-anak pahami ya. Sekarang Ibu akan memberikan simpulan pembelajaran hari ini tentang pecahan. Pecahan adalah pembagian dua bilangan bulat dengan bilangan yang dibagi disebut pembilang dan bilangan pembagi disebut penyebut. Selanjutnya, pecahan senilai adalah pecahan yang berbeda dapat bernilai sama asalkan perbandingannya tetap. Nah, dalam menentukan pecahan senilai itu ada 3. Yang pertama, menentukan pecahan senilai dengan garis bilangan, menentukan pecahan senilai dengan menggunakan gambar, dan menentukan pecahan senilai dengan membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Kemudian, penyederhanaan pecahan dapat kita lakukan dengan membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan bilangan asli secara terus-menerus sampai keduanya tidak dapat dibagi lagi. Pada pembelajaran yang akan datang, kita masih mempelajari tentang pecahan, yaitu dengan membandingkan dan mengurutkan pecahan. Bu Guru menugaskan kalian untuk mengerjakan pekerjaan rumah yang ada di buku siswa halaman 25 untuk dikerjakan di rumah ya. Besok akan Ibu cek pekerjaan kalian. Nah, di akhir pembelajaran kita akan menyanyikan lagu daerah dari Jawa Tengah, yaitu Suwe Ora Jamu. 1, 2, 3. Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan gawe gelo. Nah, terima kasih anak-anak. Siapa yang akan memimpin berdoa? Saya, Bu. Ya, Mbak Vika. Terima kasih anak-anak untuk perhatiannya. Semoga materi yang Ibu sampaikan tadi dapat anak-anak pahami dengan baik dan anak-anak dapat mengerti tentang pecahan. Terima kasih, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.